tadi ada 29 dokter anak bekerja di kita dengan, kalau saya tidak salah, 14 divisi anak, dengan ada tambahan lagi dari bedah anak, kemudian rehab anak gitu ya. Juga membantu kita ya SMF anak. Nah, pagi ini Dokter Rafli ya, sesuai dengan ini sebetulnya topik yang diangkat ini juga atas input Dokter Rafli ya, bagaimana mempersiapkan atau apakah bayi prematur ini bisa menjadi generasi emas gitu ya. Nah, kita pelan-pelan aja nih Dokter Rafli. Memang Prabu itu kan yang diundang adalah media. Tujuannya itu adalah supaya informasinya sampai ke ujung-ujung gitu ya. Kemudian kita mau pagi ini membahas apa yang terjadi nih pada kelahiran prematur atau bagaimana otak itu terbentuk sejak kehamilan, Dokter Rafli. Silakan Dokter Rafli dengan bahasa yang sederhana, Dokter Rafli. Pelan-pelan saja karena kita ingin orang tua yang hamil terutama ya, kita kan tadi Dokter Imelda bilang ya bahwa tidak ada yang kepingin bayinya lahir prematur gitu ya. Tentu saja kalau orang tua mempersiapkan kehamilan karena otak itu membutuhkan apa saja dan bagaimana prosesnya sehingga mudah-mudahan saat lahir itu cukup baiklah kualitas otaknya. Silakan Dokter Rafli. Ya, baik. Sebelumnya saya terima kasih ya Dokter Tiwi ya sudah memprakarsai acara ini, dan Dokter Imelda dan juga para ayah dan ibu ya. Ya, baik. Ini menarik. Kalau berbicara mengenai perkembangan otak itu pasti tidak akan selesai sampai kita membahas sampai dalam, sampai kulit-kulit dan juga sampai intinya. Karena kenapa? Karena begitu hebat untuk perkembangan otak anak normal ataupun anak yang memang prematur itu sangat berbeda. Kenapa? Karena ternyata perkembangan otak anak bayi atau dari setelah dibuahi sampai dengan nanti lahir itu ternyata di dalam kandungan itu berkembang. Nah, kenapa bayi prematur itu memiliki resiko terjadi gangguan perkembangan? Karena memang waktu yang di dalam kandungan dia belum cukup waktunya untuk otak tersebut untuk menyiapkan diri untuk lahir. Jadi bukan saja bayi itu lahir secara usia kehamilan cukup bulan 38, 40 minggu, tapi ternyata otak juga mempersiapkan untuk dia kelahiran. Apa saja yang terjadi? Jadi ingat, mulai perkembangan otak itu mulai dari usia 0 minggu. Jadi jangan disangka kalau perkembangan otak itu muncul nanti usia misalnya 6 bulan atau 7 bulan kehamilan. Tidak, tapi sudah mulai 0 minggu. Jadi ada 3. Jadi kalau pada bayi normal, nih ya, pada bayi normal itu dari 0 sampai 40 minggu, itu otaknya udah siap, udah mateng. Tuh ya, udah siap, udah mateng kalau dia sudah akan pindah ke dunia rahim, yang di dalam kandungan yang semua sudah difasilitasi, nutrisi, oksigen, kemudian stimulasi dari bayi dalam lahir, artinya adalah ibu ajak ngomong, dia bisa mendengar dengan kedekatan dengan orang tua, ayahnya suka ngelus-ngelus ngomong sama anaknya, itu dia sudah merasa tenang, aman, dan juga semua terpenuhi. Nah, nanti disiapkan 40 minggu. Ya, 38 sampai 40 minggu dia harus lahir, harus sendiri otaknya bekerja. Artinya sudah tidak ada namanya bantuan dari ibu. Kalau anak normal itu dari mulai trimester 1, 2, 3 perkembangan otaknya itu sempurna. Artinya adalah pada trimester 1 itu terjadi itu trimester 1 3 bulan pertama yang itu terjadi pembentukan saraf-saraf, terutama saraf-saraf tabung saraf. Nah, di sini nih yang kadang-kadang kita suka lihat kok bayinya misalnya ada kelainan kepalanya gede, terus ada kelainan misalnya anaknya nggak lengkap tangannya, ke tangan, kaki yang lengkap. Itu hati-hati pada trimester pertama itu yang namanya fase-fase awal pembentukan organ-organ, terutama juga otak. Nanti di fase kedua, trimester 2, mulailah nanti anak saraf-saraf yang berhubungan dengan perasa, sensorik atau dikatakan sensorik. Terus yang kedua adalah berhubungan dengan gerakan-gerakan. Anak itu dibentuk. Makanya kalau misalnya ada bayi yang lahirnya kurang bulan, itu biasanya ada gangguan untuk gerakan, atau misalnya yang kita sebut adalah yang kita khawatirkan adalah nanti yang dikatakan gangguan dari gerakan bayi. Nah, trimester ketiga, nah ini yang terpenting ya. Kenapa? Karena di trimester ketiga itu perkembangan otak itu adalah membentuk sinaps, artinya hubungan yang banyak. Kayak kita ya, kabel, kalau satu dengan satu kan cuma satu hubungan, tapi dia mencoba membangun kabel-kabel yang cabangnya banyak. Untuk apa?
supaya nanti kalau menerima suara, misalnya menerima rangsangan dari ibunya, dia bisa mengenali, oh ini rangsangan ibu. Suara, dia bisa mengenali. Dan di sini adalah pembentukan akhir otak. Jadi selaput otak ini dinamakan bagian otak namanya korteks, yang harusnya dia kalau bayi sempurna tuh tebel tuh dia tuh. Dan itu adalah satu bekal buat si bayi untuk nanti menerima rangsangan pada saat dia lahir. Maka dari itu dikatakan bayi itu seperti kertas ya, yang bisa kita tulis. Artinya adalah dia sudah menyiapkan otak dan organnya supaya bisa kita buat dia untuk tumbuh kembang optimal. Kita kasih stimulasi yang benar. Nah, Dokter Tiwi, kalau bayi prematur gimana perbedaannya? Bayi prematur itu berbeda. Perbedaannya artinya adalah pertama, dia kurang cukup bulan. Dulu saya sama ibu saya hanya 28 minggu. Jadi 28 minggu, 7 bulan. Jujur, kenapa dulu ibu saya bisa seperti itu? Karena pertama, ibu saya kerja, stres. Jadi pada saat ibu saya kerja, tekanannya cukup besar. Karena kebetulan ibu saya dulu bekerja di BUMN, kalau tidak salah Pertamina dulu ya. Jadi banyak sekali tekanan. Ini. Akhirnya ibu saya kontraksi, sehingga anak ibu saya ternyata lahir dalam waktu 7 bulan. Dalam 7 bulan itu belum cukup perkembangan otak anak bayi tersebut untuk siap dari menangani nanti semua rangsangan pada saat dia lahir. Nah, yang kedua adalah biasanya kalau otak-otak bayi prematur itu masih tipis sekali. Makanya kalau kita lakukan pencitraan seperti USG kepala, biasanya masih belum terbentuk tuh otak yang atas, otak yang tengah. Nah, itu yang nanti bisa menjadi masalah kalau kita tidak intervensi secara dini. Mungkin Dokter Tiwi untuk awal, Dokter. Oke. Saya lagi mau melanjutkan nih. Tadi kan sinaps itu di trimester 3 ya, Dokter Rafli. Nah, saya mau menghubungkan nih, karena saya melihat Dokter Rafli ini kok pinter banget ya. Artinya pinter banget, baik banget gitu kan. Apa yang, ini untuk in general ya, bukan hanya Dokter Rafli, ibunya dan Dokter Rafli, tapi kalau bayi itu lahirnya prematur ya, katakan seperti tadi, 28 minggu, 800 gram, apa yang kita harus kerjakan nih ya? Kalau dokter udah pasti ya, dengan Dokter Adi udah pasti macam-macam ya, dikasih makanan lewat infus. Kalau dia parunya belum berkembang dikasih surfaktan gitu ya. Tapi sebetulnya dari sisi otak nih, apa yang bisa mengejar atau apa yang membantu sinaps-sinaps itu, Dokter Rafli? Silakan Dokter Rafli. Jadi menariknya, waktu saat saya lahir tahun 87, itu lahir di rumah sakit swasta yang masih benar-benar fasilitasnya tidak selengkap sekarang ya. Jadi dulu sebenarnya itu yang terjadi adalah ibu saya itu memastikan bahwa ASI-nya keluar. Nah, Dokter Tiwi ini yang memang tugasnya. Kita Dokter Tiwi nih bagian hebatnya. Sulit. Itu sulit, Dokter Rafli. Makanya saya kagum banget sama ibunya. Betul. Sulit sekali. Kenapa? Karena ibu saya sudah merasa bahwa dia itu merasa stres, dan kedua adalah kok ngelahirin 7 bulan dan kecil gitu, seperti tabu itu kayak botol, kata ibu saya gitu. Botol yang gitu, kecil pasti. Tapi kamu sekarang besar banget, kata ibu saya. Nah, akhirnya langsung jangan mencegah, jadi langsung dimasukkanlah waktu itu ke box yang supaya ada oksigen, satu. Yang kedua adalah dimasukkan ke dalam tempat yang hangat. Dikata ibu saya tempatnya hangat, nggak tahu itu tempatnya dulu ada lampunya dulu, zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Lampu ayam atau apa gitu ya. Iya, oke. Nah, setelah itu ibu saya tetap yang pertama adalah menguatkan. Jadi ayah saya sudah tahu nih, saya mendapatkan saya itu lama, dokter, sekitar di atas 5 tahun. Dan karena memang kesibukan satu sama lain gitu. Jadi pas dapat saya tuh pertama merasa bahwa ibu saya tuh merasa bahwa kok setelah mendapatkan anaknya kecil gitu ya. Nah, akhirnya dikuatkanlah oleh almarhum Prof. Husen ya. Jadi beliau yang menolong guru kita nih ya, guru kami ya, guru kita semua ya. Beliau bilang, "Ibu, ini titipan, tolong benar-benar walaupun kecil kita rawat dengan benar." Dengan begitu emosi ibu saya, hati ibu saya itu merasa ada harapan. Nah, ini yang kadang-kadang jarang orang tua mikir, tuh bayi prematur pasti kelainan ya. Zaman dulu juga mikirnya gitu, karena kan sekarang kita bisa baca-baca atau apa. Akhirnya ibu saya
membuka hatinya supaya dia oke, kita kembangkan anak ini gitu ya. Jadi selama 3 bulan saya di NICU. Ini dulu kan NICU. Perawatan intensif ya. Dengan satu, nutrisi dari ASI harus dapat. Yang kedua, betul, dulu masih infus saja saya di kepala. Iya, saking kecilnya ya pembuluh darahnya karena tipis infus sekali. Ya, tapi emang karena turunan. Jadi sampai di infus, dan satu lagi kehangatan orang tua. Jadi dulu ibu saya tuh kangguru. Jadi Prof mengajarkan adalah tidak ada ibu saya. Yang menjadi bekal awal. Ayah saya juga melakukan itu, walaupun sibuk ya, karena waktu masa-masa kritis 1 bulan melakukan gantian, dan itu menjadi bekal yang baik. Itu mungkin yang pertama.